Oke, semuanya, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman kru Java yang baru. Ini ada Agus siapa namanya? Agus Trompet. Agus di mana Gego? Agus Trompet sama Hana siapa Gus? Hana Gembes. Hana Gembes. Apa sih yang pengen diobrolin? Mending kita ngobrolin keseharian aja. Keseharian. Mungkin pertama aku pengen tahu dari Hana Gembes dulu. Hana ini kan berarti masuk di sini bulan apa? Juni akhir training, Juli awal udah masuk. Iya. Juli awal. Aku pengen tahu insight-mu di awal pas lagi gabung di kru Java Exposure gimana sih? Feel-nya? Menegangkannya poinnya di mana? Waktu lagi training kena semprot customer. Training berapa minggu sih? Seminggu ya? Seminggu pertama itu udah kena Seminggu semprot. pertama udah kena semprot customer. Orang Rasis. Anda berbahaya. Kena semprotnya urusan apa? Masalah keterlambatan cetak. Iya. Keterlambatan cetak. Terlambatnya itu 2 udah minggu sampai kayaknya deh, 2 minggu terlambat. 2 minggu. Iya, terus dianya itu mau pulang ke kampung halaman. Tapi belum jadi nah juga. ya waktu itu tuh belum jadi. Terus akhirnya Terus gimana ngatasinnya? iya. Datang konfirmasi ke divisi cetak. Iya, konfirmasi ke divisi cetak. Ternyata udah jadi. Terus nggak ada yang ngambil. Iya, nggak ada yang ngambil. Begitu. Miskomunikasinya di mana? Kurang tahu mas saya training. Waktu training. Iya, waktu itu training. itu berarti sebelumnya juga kamu ngelewatin proses ini juga ya, proses filter juga, sempat Iya. masukin CV. Terus Iya. waktu itu kita sempat interview juga. Tapi aku rada lupa interviewnya Hana tuh kayak gimana. Yang aku inget itu justru interviewnya Yoga. Oh, Jadi berarti bagus ya. Yoga dong. Ngatan sedela. Aku Ngatan tahu. sedela. Dadah dulu. Yoga ini Nonton. Yoga ini pasti sebelum interview dia cari di Google apa aja sih yang ditanyain pas interview, karena jawabannya tuh standar banget. Standarnya tuh gini, saya itu orangnya pelupa, jadi untuk mengatasi Template ya mas, itu template. Kenapa aku tahu itu template? Kenapa aku tahu itu searching di Google? Karena bukan cuma dia sendiri yang punya jawaban itu. Ada lagi, aku nggak tahu siapa lagi yang lain tuh. Ada lah pokoknya, aku tuh sekitar 4 atau 5 kru, 4 atau 5 orang yang aku tanyain ketika aku minta menjelaskan atau mendescribe kayak gimana sih kamu. Itu penjelasannya sama. Saya tuh orang yang pelupa, jadi untuk mengatasi itu, saya coba mencatat apa ya. Itu sama persis. Itu aku tahu itu sebuah kebohongan besar. Karena apa? Dia tuh memang bodoh. Dia tuh memang pelupa, tapi aku nggak pernah lihat dia mencatat sesuatu yang dia sering lupa. Tapi sebenarnya aku punya banyak list kebodohan juga. Mulai dari urusan cek. Itu bodoh banget itu urusan cek. Jadi ceritanya, aku tuh punya buku cek. Itu buku cek entah sudah expirednya udah dari kapan tahun lah, udah lama banget. Jadi aku tuh iseng sampai isengnya itu sampai nanya ke Sekar ke depan loh. Sekar, ini Yoga hari ini bulan ini gajiannya gede. Ini kita tulis angka berapa ya? Kabur guys. Aku tulis 13 juta ya. Oh iya mas, bagus kata Sekar. Tulislah 13 juta sekian. Itu angkanya ganjil. Ya aku dengan innocent kan ngasih ke Yoga. Yuk, nih gajian kamu bulan ini. Di waktu yang sama mas. Di waktu yang sama. Lah, aku kan sama sekali nggak ada persepsi apapun ya. Nggak ada gambaran apapun, dia akan anggap itu serius. Tiba-tiba ada yang WA, Mas ini kok gajianku bulan ini kok gede banget. Kocak. Tapi ini kok udah nggak bisa dicairin. Udah aku tanya ini
Oh berarti dia sampai ngecek ke YouTube. Sampai ngecek ke YouTube. Wah, ini sama orang loh. Tutorial. Dan mencairkan cek. Itulah, itu satu. Udah dua berarti ya. Ada lagi yang ketiga. Malam-malam dia udah tinggal bubaran nih, studio udah tinggal bubar. Dia itu baru bilang ke Hana, Han, emang goblok banget ya. Anu apa sih? Ternyata dari tadi aku motret resletingnya gitu tuh. Padahal ngefoto sama Cewek. Loh, gimana misalkan kamu ngelihat aku resletingku nggak ditutup? Ya pasti, apalagi baru kenal gitu, apalagi nggak kenal kan pasti malu ya nggak tahu. Mas ini resletingnya belum ditutup. Mas turun. Dia itu berapa customer yang sudah dia foto, sudah dia potret? 2 grup kalau nggak 3 grup. 2 grup cewek-cewek semua dengan posisi resleting kebuka. Ada lagi terakhir, udah 3 tuh, 4 nih, satu lagi cerita. Semuanya berpose. Kan biasa kita awal-awal foto itu pakai pose yang formal. Yang formal, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah gitu masuk kantong kayak gini. Terakhir pose yang santai. Pak, hitungan ketiga semuanya kayak gini. Jempolnya. Jadi yang lain itu pada kayak gini semua. Ada si bapak satu nggak mau kayak gini. Si Yoga minta, Pak, bapak ayo pakai gini. Ternyata si bapak mohon maaf jempolnya nggak ada. Siapa yang matiin lampu ini? Tapi asik. Aku ngerasain apa ya, dapetin suasana tim yang suasana apa ya, asik aja, santai gitu. Kesehariannya benar-benar Bodohnya natural ya. Bodohnya natural, tidak dibuat-buat. Mana yang paling berkesan? Sangat orisinil gitu. Mana yang paling berkesan? Mutlak pemberian Tuhan. Han, pertama masuk interview aku rada lupa. Itu obrolan kita apa ya? Di situ juga ada Bima ya. Aku sama Bima kan ya. Oh, kita ngobrol ini, Mas. Studio sebelah. Oke, gimana tuh studio sebelah? Aku kira ini tuh sama dengan studio sebelah. Oh iya. Yang itu. Jadi memang sama teman-teman studio-studio di Purwokerto itu kita punya hubungan cukup baik sama mereka. Jadi apa ya biasa aja. Aku waktu itu minta bantuan ke kawan, bikinin lowongan dong, bukain biar distribusi informasinya lebih masif ke orang-orang di Purwokerto, ke orang-orang yang lagi nyari kerja. Waktu itu Java Exposure pun open recruitment juga, dari kawan yang punya studio di sebelah juga open recruitment juga. Jadi informasinya dikolek dengan lebih banyak, bisa menjaring orang-orang lebih banyak. Nah, salah satunya Hana yang mengira itu adalah interview studio sebelah. Lalu saya pengennya di studio sebelah. Tapi lolos sih sudah. Jadi itu kan aku masih kenal baik sama mereka ya. Nanti aku ngomongin lah biar kamu bisa pindah Transfer pemain. Transfer pemain. Maaf nggak dulu. Oke, terus singkat cerita kamu join di sini. Waktu itu berarti ada berapa orang? Hana, Sekar, Yoga, Ervin. Iya. Nah, ini nih orang ini. Dia itu ceritanya lagi ngaspal di depan Java. Sebenarnya semuanya kru baru ya. Kru baru, ada Agus dan Naim juga. Itu ya. baru, Mas? Naim iya. Jadi Naim itu sebenarnya sebelum teman-teman yang kru yang sebelumnya itu cabut malah. Jadi kita ada kasus di sini tim kebersihannya enggak berangkat sampai 5 hari. Kacau juga kan 5 hari. Teman-teman di sini sih masih bisa aja ngebersihin, tapi nggak bisa handle kerjaan itu terus-terusan. Oke, aku pengen nanya insight pertama lagi. Kenapa ke Hana? Karena Agus datang ke sini itu sudah rada beres sebenarnya. Kalian teman-teman pegang ini udah rada beres secara sistem, tapi belum secara fisik. Fisik amburadul, berantakan. Moral. Tapi dulu kan berarti sudah tahu Java sebelumnya dong. Sudah pernah foto di sini sih. Sudah pernah foto di sini. Iya, aku pengen nanya itu pengalamanmu foto di Java dengan tim yang
yang sebelum kita yang sekarang ini. Karena aku juga dapat informasi dari Sekar, dari kamu juga, dari beberapa orang yang aku cari informasi random juga. Kayaknya kok ada pengalaman kurang menarik gitu. Ceritain dong. Testimoni ya. Kru tidak ramah bintang 1. Kita keterima. Ini segitiga. Apalagi kru tidak ramah. Apalagi? Waktu itu kan aku large group ya. Nah, Jadi nggak terlalu ingat. Tapi aku ngerasanya tuh fotonya sebentar tok. sebentar. Iya sebentar tok, bener sebentar tok. Hasilnya kayak gimana? Aduh, bohong tidak enak. Editannya kuno. Flat gitu loh. Styling Iya, flat ya, flat. flat. Nggak kelihatan shadownya, nggak bener. kelihatan dimensinya. Cuma nggak putih muncul. doang. Putih Oke. doang. Gitu. Berarti waktu itu di background ini ya? Iya benar di putih background ini. polos. Putih polos. Hmm. Terus pakai baju hitam, kerudung pink. Berarti masih kerudungan waktu Iya. itu. Gus, Hmm. yang kamu lihat pertama join di sini apa sih? Itu kan pertama kan bantunya kan di unit Streaming. satunya ya, Iya. di streaming juga, bantu online streaming. Jadi waktu itu mulai masuk masa-masa pandemi, itu apa namanya? Enggak, Oh sebelumnya udah pernah di gedung apa namanya? Bukan, masuk ke sini langsung. Di training sama Mas Misbah. Terus jadi admin. Kepalanya pecah. Oh ini yang support mingguan ya? Setiap hari Senin. Iya. Oke, jadi dulu itu kan kita punya ada sistemnya hampir sama kayak yang sekarang. Jadi supaya bisa buka setiap hari kayak gimana caranya? Tapi kan teman-teman nggak mungkin nih setiap hari berangkat. Oke, berarti hari Senin teman-teman yang lain off. Tapi nggak ada admin nih. Misbah masuk ke fotografer karena Misbah kan all rounder. Dia fotografer bisa, ke finance bisa, ke admin bisa, ke bersih-bersih bisa, ke beresin gendeng bisa, all rounder bener-bener orang nggak ada capeknya. Jadi kalau di hari Senin Misbah motret, Agus pegang admin. Nah, Itu pertama ya. Tapi itu udah lama banget, jauh sebelum pandemi ya. iya. Tapi kan belum intens yang megang support full kayak gitu ke sisi produksi, ke Karena repairing. Insight-nya gimana pas ini deh sudah join sama kru yang baru ini deh. Apa ya? Ya, wong lebih seumuran lah. Seumuran. Masa sih? Iya, maksudnya kan nggak ora tok banget loh. Iya. Seumuran ya kepenak lah nek nggo anu ora pating peteteng lah. Ora pating peteteng Udah ya. datang Pating peteteng itu ya. nyolot. Itu nyolot sih ora. Nyolot sih. Tidak berjalan sendiri-sendiri lah. Kasarane sing siji lagi nganggur, sing siji lagi sibuk ya tulung-tulungan nih gue. Ora Nek nganggur kabeh kudu. nek nganggur kabeh ya kaya iki ya dadi. Oke, yang menarik salah satu poin kenapa sih kita coba kepengen sebenarnya dari kemarin tuh pengen bikin video kayak begini tapi moodnya belum dapet karena lagi sibuk. Banget. Ramai banget guys Rapi. kita tuh bulan ini. Loadnya lagi tinggi juga, terus kepengen bikin video yang begini begitu kayaknya kok butuh effort yang nggak biasa, butuh effort yang lebih lah, mulai dari setup tempat segala macam. Udahlah pas tadi sore datang ke sini kok udah ada setup kayak gini, ya udahlah sekalian dibikin. Jadi kepengen apa sih namanya surrounding juga ke masyarakat luas, ke customer yang dulu pernah foto di Java Exposure, utamanya Java Exposure itu kan posisi sekarang sudah masuk di tahun ke-5. Di tahun ke-5. Jadi di 2016 September startup, di 2017 sudah cukup menguasai market, di 2018 itu menggila, luar biasa produktivitasnya teman-teman luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena jenuh, mungkin karena sudah merasa tidak nyaman, mungkin ya nggak tahu lah, namanya orang kan masing-masing punya prioritasnya sendiri-sendiri. Di 2019 itu rada ngedrop, masuk ke 2020 tambah Pandemi. nggak karu-karuan lagi, belum lagi ketambahan pandemi.
Di masa yang sama juga aku agak loss monitoring di sini, agak loss monitoring. Tahun berapa itu Mas? Di 2019 itu sudah mulai berkurang, monitoringku sudah mulai minim karena sudah sangat percaya dengan kru yang menjalankan studio ini. Jadi benar-benar mulai pelan-pelan aku lepas. Sempat ngerjakan proyek-proyek di luar juga, waktu itu ke Kalimantan, ke Sumatera. 2020 ketika pandemi itu benar-benar loss monitoring. Di satu sisi ya aku sudah percaya banget sama teman-teman yang menjalankan studio ini. Ternyata ada 1-2 hal yang ya karena loss itu jadi quality control meleset. Sudah beberapa kali aku brief, aku minta hasil foto itu jangan sampai hasilnya kayak foto pakai HP. Paham ya, foto pakai HP? Flat, nggak ada dimensinya, nggak muncul. Padahal alat-alat di sini yang dipunya sama Java Exposure itu bukan kaleng-kaleng. Lensa, ngomongin lensa udah L series semua. Terus ngomongin kamera, body kamera udah pakai gear-gear yang sangat proper untuk kerjaan profesional. Ngomongin lighting barangkali teman-teman ada yang paham urusan lighting, sudah HSS, pakai AD600 itu dengan softboxnya juga macam-macam. Pikirku kan harusnya dengan kualitas alat yang sekeren ini bisa mengeluarkan hasil produksi yang optimal. Tapi ternyata enggak, flat banget hasilnya, kayak gitu-gitu aja. Pelayanan ke customernya tadi bintang 1. Tidak ramah. Ini aku coba observasi lagi ke banyak orang. Ternyata informasinya sama begitu. Nggak asik. Oh, kenapa? Ada apa ini? Sampai akhirnya di satu titik, udahlah ini nggak bisa diterusin. Akhirnya kita coba di penghujung tahun 2021 ini kita berjalan dengan tim yang totally orang-orang baru semuanya, yang teman-teman masih sangat ngapain kalian? Eksis. Teman-teman yang masih sangat haus dengan ilmu fotografi, teman-teman yang ilmu admin. Yang jelas teman-teman ini kan pernah ngerasain di adminin sama kru sebelumnya. Artinya dengan kalian ngerasain nggak enaknya dilayani dengan bintang 1, berarti tahu harus ngapain kayak gitu kan. Terus juga teman-teman fotografer juga ada Ervin, ada Yoga, walaupun mereka masuk ke sini dengan kemampuan yang masih minim, tapi aku lihat-lihat kok ini teman-teman masih bisa nurut, masih bisa diolah, masih bisa berkembang, punya potensi sangat bagus, punya potensi besar. Ya alhamdulillah bekerja dengan sangat baik. Teman-teman punya kemampuan komunikasi yang baik, teman-teman punya kepekaan yang baik sama customer. Jadi kan urusan foto itu bukan cuma urusan mencet shutter. Kalau cuma mencet shutter ya customer datang kasih aja remote, kan gitu selesai. Tapi fotografer itu kan harus punya kemampuan komunikasi yang baik juga, ramah juga sama klien, sama customer, bisa membantu mengarahkan. Lucunya lagi ada cerita Sekar ngasih tahu katanya ada bukan Yoga temannya Yoga itu pernah foto di Java di beberapa waktu yang lalu. Aku juga nggak monitoring itu sama siapa, katanya itu tadi fotonya sebentar, nggak dibantu diarahkan. Ya hasilnya juga proses editing sampai cetaknya juga cukup lama, sampai ke ternyata hasil cetaknya juga biasa-biasa aja. Dan sebenarnya itu juga udah sering aku brief, ayolah jangan bikin foto yang flat kayak gini. Ini orang datang ke sini tuh bayar untuk foto itu untuk bisa dapetin hasil foto yang asik, momen yang terbaik, dapetin angle terbaik, dapetin hasil kualitas foto yang baik. Karena bayar gitu, kepengennya kan, taunya Java, gearnya udah oke, lensanya udah keren, lightingnya udah mantep, fotografernya harusnya jago dong. Jadi hasil foto itu poinnya bukan di alatnya, bukan di sistemnya, bukan segala macam. Poin pertama ujung tombaknya itu di fotografer.
fotografernya jago, ditambah kemampuan komunikasi yang baik, tinggal admin yang closing, eksekusi. Padahal kalau foto nggak diarahin tuh bingung banget ya mas. Bingung banget. Karena orangnya nggak biasa foto. gitu. Lucu, itu poinnya kan kemarin kita sempat bikin apa namanya program self photoshoot. Ya. Oh, iya. Self photoshoot itu kan kita kasih gratis tuh. Self photoshoot gratis. Begitu mereka datang ke sini, apa namanya dikasih remote, dikasih kamera, dikasih lighting, udah setup general lah, semuanya itu udah gampang banget setupnya. Udah tinggal jepret doang nih, udah tinggal mencet remote. Mereka bingung. Nggak ada 10 menit keluar. Oh. Kenapa? Karena bingung. Di situ Iya. sebenarnya dibutuhkan seorang fotografer yang Ngarahin pintar gaya. mengkomunikasikan pose, pintar ngatur, pintar bawa suasana, komunikasinya asik, ngobrolnya enak, santai, customer nggak diburu-buru. Jadi orang foto juga ngerasanya enjoy begitu. Kamu mau lari kemana? Ada yang kabur. Ada yang kabur, 2 AFK orang lagi. udah kabur. AFK. Kita tinggal bertiga. Iya. Gus, aku pengen nanya. Tadi aku belum selesai sama kamu. Insight-mu pas masuk di Java Crew Baru. yang dengan tim yang baru, dengan kamu ngelihat kok dari luar kok kayaknya baik-baik saja, ternyata sampai dalam kerjanya banyak banget. Ya. Ide harus kreatif, harus cepet juga. Itu gimana? Kasih tahu poin kerjaanmu dulu deh. Halo. Sebagai apa? Di sini aku adalah sebagai sekabehan. Sekabehan. Enggak. Lebih ke teknis. Hal pertama setelah masuk kan sempat beberapa masuk sebelum jadi kru tetap di sini ya Mas. Sebelumnya kan ya beberapa kali garap project di luar, entah itu live streaming, entah itu foto apa gitu. Kok kayak nggak ada orangnya gitu. Dalam artian nggak ada orangnya tuh apa ya? Hal-hal kecil yang bisa diselesaikan secara cepat tapi ditunda-tunda. Oh. Kosong. Sepele sebenarnya, Nah. hal-hal sepele kayak membersihin apa gitu. Ada benda yang seharusnya nggak di sini, harusnya bisa dikumpulin, lebih gampang diakses kayak gitu, tapi nggak dikerjain kayak gitu. Terus sebenarnya studio ini tuh kaya dalam artian itu properti lengkap, gear lengkap. Pada kenyataannya Ya kurang dioptimalkan lah. Mungkin dari faktor orang-orangnya yang sibuk di job desk masing-masing. Jadi banyak hal-hal yang nggak kepegang, kayak yang harusnya itu dikerjakan secara tim gitu loh. Seperti menentukan ide. Contohnya ide kan banyak. Ide dalam menentukan tema kan harus diobrolin dulu sama fotografernya. Ini tema yang bisa muat untuk sekian orang gimana, terus untuk framing biar enak gimana, Warnanya, terus warnanya gimana, pilihan properti. terus ini susah nggak kalau misalkan harus ada ini, harus ada warna ini, itu susah nggak nanti untuk skin tone, terus editingnya, pokoknya harus dibicarain secara tim lah. Terus kayak nggak cuman di properti aja sih, contoh di depan, di admin, ini gimana supaya proses pengambilan foto itu bisa cepat, terus proses penempatan barang bisa sesuai tempatnya itu gimana gitu. Banyak hal-hal yang meleset. Tapi ini kayaknya kok jadi nembak orang banget ya. Ya enggak sih. Tapi ya iya. Tapi ya Tapi gitu iya sih. adanya. Tapi ya gitu adanya. Tapi ya gitu adanya. Artinya kan kita di sini tuh pengen ngeberesin lagi apa yang salah-salah, apa yang meleset, apa yang tidak seharusnya terjadi. Kemudian kita coba recovery supaya bisa kasih standar yang bagus urusan pelayanan untuk market jasa fotografi dan videografi. Ini sudah masuk bulan ke berapa? Juli, Agustus, September, 5 ya? Oktober, 6. November, Desember.
dari Juli ya, masuk bulan ke-6. Sudah masuk bulan ke-6. Perubahannya, maksudnya teman-teman kan tadi bilang masuk ke sini udah langsung kena komplain. Kalau sekarang gimana? Dengan kondisi sebelumnya ya bisa dibilang parah lah, pelayanannya nggak nyaman, hasil fotonya flat, kemudian cetakannya juga lama, delivery ke customernya. Terus yang sekarang ketika teman-teman ini masuk, yang kita lakuin ini apa aja sih, bisa ceritain kan sampai bisa dapetin parameter yang sesuai. Oh ini loh seharusnya, ini loh yang seharusnya dari dulu dilakukan. Apa yang teman-teman lakukan? Kecepatan cetakan. Nggak sih, keramahan dulu ke customer. Service ya, pelayanan berarti. Kayak Pelayanan. ngebuat mereka nyaman gitu. Tapi itu udah sampai ada testimoninya kok kalau yang sekarang tuh asik gitu. Oke, berarti Emang, apa ya yang kita lakukan nggak sia-sia karena ada feedback dari customer yang udah bilang enggak kok yang sekarang ini beda kok sama yang dulu, yang ini asik kok gitu. Sesuai kepribadian tim baru. Apa ya? Oh, di depan, di admin. Iya. Semua yang di belakang admin, yaitu admin. Pokoknya semua melayani. Iya. Semua melayani dengan baik. Kalaupun bukan di bidangnya, pasti akan diarahkan. Silakan sama Mbak Hana. Berarti poinnya adalah bukan ditinggal pergi. giving the best service ya. Siapapun itu ketika ketemu customer, ya customer itu dibantu untuk ini needs-nya customer itu apa? Customer itu butuhnya apa? Oke, kita pecahkan masalahnya. Kita ada di sini itu sebagai orang yang membantu memenuhi kebutuhan customer yang datang. Jangan sampai mereka tuh bingung apa maunya mereka gitu. Datang, mereka juga bingung, tapi kita juga nggak ngebantu. Itu jangan sampai kayak gitu. Mereka datang ke sini kan udah jelas nih, Java Exposure Studio, urusannya adalah foto dan video. Orang yang datang ke sini pasti needs-nya adalah urusannya kalau nggak foto ya video, kan kayak gitu. Berarti mesti benar-benar bisa melayani, memahami ya. Pertama memahami needs-nya customer itu apa, kemudian diarahkan ini bagusnya apa yang mesti kita lakukan bareng-bareng kayak gitu. Oke. Ini di penghujung tahun 2021 harapannya apa sih? Wah. Yaris. Iya. Yaris. Enggak sih, nggak kejauhan. Optimal dulu lah. Optimal dulu. Stabil sih. Stabil di apa nih? Stabil di semuanya. Apa? Contohnya? Ya aja, naik customer jangan stabil, naik terus dong. Naik terus. Mungkin stabil di ininya, Pelayanannya, produktifnya. Aku sih ngerasanya yang mesti poinnya lebih detailnya ya. Tadi yang stabil itu apa aja poinnya? Poinnya yang stabil adalah kemampuan produksinya. Produksi itu baik yang kebutuhan customer harian juga untuk kebutuhan konten-konten yang kayak begini. Artinya teman-teman itu bisa tetap produktif dengan fasilitas alat-alat yang segambreng ini, yang macam-macam ini. Lah kok nggak bisa ngapa-ngapain? Berarti kan bukan salah alatnya, bukan salah sistemnya, bukan salah tempatnya. Tempatnya udah di tengah kota, luas. Iya. Jadi yang salah apa kalau sampai nggak bisa produktif? Orangnya. Orangnya yang salah, timnya yang salah. Nah, tapi kita di sini kan bukan lagi cari siapa yang salah, bukan cari siapa yang salah. Bukan lagi mau salah-salahan. Bukan lagi mau salah-salahan. Berarti sekarang urusannya adalah menciptakan suasana kerja yang nyaman. Udah, itu produktivitas akan dengan sendirinya terbangun kan. Selama ini yang kita rasain kan kayak gitu. Iya, kreativitas juga. Kreativitas. Karena brainstorming sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol, kemudian dipilih lagi ide-ide mana yang bisa dieksekusi kan gitu. Iya. Terus stabil di urusan produksi, lagi-lagi orang yang datang selesai foto kemudian sampai ke cetakan itu rentang waktunya bisa terjaga kan begitu. Jadi nggak yang hari ini foto terus cetakannya sebulan lagi gitu. Itu kalau sampai cetakan 2 minggu masih belum bisa diambil, kalau misalkan yang kejadian itu cuma 1-2 kasus, itu bisa jadi kesalahan di sistem, bisa juga kesalahan di apa namanya, komunikasi. Ya kita nggak mungkiri lah, pasti ada
terjadi 1-2 kesalahan yang itu memang human error. Tapi kita kan mesti lihat rasionya juga, berapa banyak nih yang telat-telat cetakannya. Kalau Iya. cuma 1-2 dalam rentang waktu 1 bulan, itu masih ku bilang masih dalam batas wajar. Yang kita miskomunikasi, ini harusnya masuk editing, ternyata belum diedit, ternyata dari admin juga kelewat untuk remind ke editornya. Bisa jadi, itu sangat mungkin terjadi. Yang kalau sampai dalam 1 bulan itu cetakan yang telat sampai puluhan kan, ada apa ini sistem produksinya, kayaknya ada yang salah. Tapi dilihat secara sistem juga nggak salah-salah banget juga, berarti kan human error, bener-bener orangnya error. Error Agus error. Agus error, Yongman ini. Agus trompet, Agus error. Oke, itu berarti harapannya ya masuk di 2022. Iya, 2022. Kalau ngomongin mimpi, kepengen apa sih? Mimpi. Kepengen apa? Studio ini kepengen ada apanya lagi gitu? Yang kalian rasa kayaknya asik ya kalau ada ini. Gitu. Oh, Ininya itu apa? tampilan. Rebranding. Berarti kita mesti rebranding. Oke, rebranding. Jadi rebranding ini sebenarnya aku udah punya konsepnya. Jadi tinggal tunggu timing yang tepat aja. Rahasia ya, Mas? Timing yang tepat dan saldo yang tepat. Nah, Karena itu rebranding itu nah, urusannya itu panjang. kan berarti kan harus stabil dulu kan keuangannya. Stabil dulu keuangannya, karena kita juga masih harus merecovery kebobrokan di tahun-tahun sebelumnya, karena aku masih banyak yang harus ditombokin, masih banyak. Pandemi itu luar biasa, pandemi itu mengacaukan luar biasa. Itu kurasa aku nggak bisa ngeluh-ngeluhan sama siapapun ya, karena ini di luar skema bisnis yang siapapun susun, di luar skema, di luar planning. Siapapun orang yang punya unit bisnis pasti pandemi itu hadirnya di luar planning mereka semua. Banyak banget yang bukan banyak banget, sebagian besar ini kan bencana global. Nggak ada yang nyangka ini bakalan kejadian sampai ngerusak market, ngerusak ekonomi, hancur-hancuran kayak gini. Tapi alhamdulillah di sekitaran 3 atau 4 bulan terakhir ya, kita sudah recovery, sudah kondisinya Settle ya. semakin settle, sudah yang tadinya mungkin aku pikir bisa sampai 1,5 tahun recovery-nya, enggak, ini aku lihat mungkin 1 tahun paling lama. Mudah-mudahan kurang dari setahun sudah bisa kembali kuat lagi dari segala sisi lah, dari sisi finansial, kemampuan produksi, jumlah tim, alat kerja, support system dan segala macam bisa kuat lagi. Ngomong-ngomong tentang rebranding, boleh kasih bocoran nggak, Mas? Rebranding. Iya. Rebranding sebenarnya brandnya yang dibawa itu masih Java Exposure, tapi nanti lebih mainin di refreshing tampilannya. Di logo nanti akan ada perubahan logo. Warnanya pink ya, Mas? Terima kasih. Hitam dan pink. Harapannya sih dengan rebranding kayak gitu kita coba surrounding ke masyarakat luas, kita coba surrounding ke customer bahwa ini adalah Java Exposure yang baru. Bukan Java Exposure yang mungkin sebagian besar customer tahu, Yang bintang Java 1. Exposure yang bintang 1, Java Exposure yang membosankan, Java Exposure yang fotografernya just like that. Semuanya kita coba recovery satu-satu, pelan-pelan, dan tetap punya progres. Mudah-mudahan 2022 bukan mudah-mudahan gini, aku bilang 2022 ini adalah tahun yang menantang. Dengan tim baru, apa yang bisa kita perbuat? Dengan semangat yang baru, apa yang bisa kita perbuat? Sebenarnya kalau ngomongin alat-alat itu kita nggak bilang alat-alatnya baru, enggak. Alat-alat masih Lama. seperti sebelumnya, ya. Iya. Kenapa di alat-alat itu aku nggak lakukan pengadaan pembaruan? Lah mau diperbarui apanya lagi? Kita kalau ngomongin lensa 70-200 IS Mark II. Yang lebih baru yang apa lagi? Itu sudah grade paling tinggi di level lensa 70-200. Ngomongin lensa, apalagi lensa fixnya 24 mili f1.4 L series. Apalagi itu, yang mau diperbarui apanya lagi? Nggak ada lagi. Lighting sudah oke semuanya, lighting foto, lighting video. Jadi itu tadi masalahnya yang diperbarui bukan alatnya, tapi yang diperbarui itu semangatnya, yang diperbarui kapasitas produksinya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar semuanya dan bisa kasih, terutama feedback pertama itu buat kru dulu, buat kru kebutuhannya bisa terpenuhi dengan layak, kemudian
itu nanti kan akan punya impact yang baik juga buat customer juga punya apa sih namanya, punya pengalaman berfoto yang asik dengan hasil yang oke. Itu udah selesai di situ. Cuma di belakangnya di sistem produksi kita itu kan urutannya banyak banget, karena barangkali ada yang mengira studio foto itu gampang. Iya. Coba kasih tahu dulu susahnya. Poin susahnya itu di mana sih studio foto tuh? Dari edit, Admin. Urut deh dari depan. Admin. dari depan. Kalau dari admin itu ya yang paling susah dan menguras emosi adalah diedit ke cetak. Kita harus berantem dengan divisi cetak. Tuh sampai berantem ya urusan cetak ya. Urusan cetak, karena kalau ada cetakan yang kelewat itu yang dimarahin bukan divisi cetak, Iya, tapi admin yang di depan. Padahal itu kesalahan di divisi cetak. Nah ini bukan lagi bilang oh divisi cetak nggak beres. Ini kita lagi ngomongin load yang sangat besar. Iya. Yang 1 bulan itu ngomongin bukan 10-20 foto, tapi ngomongin ratusan sampai ribuan cetakan foto. Makanya hal-hal kecil kayak gitu bisa terjadi oleh 1-2 customer Iya. yang ternyata mereka emosinya lagi nggak bisa ketahan, itu meluapnya di Admin. admin. Apalagi pas lagi load wisuda kan banyak banget. Terus mesin cetakannya nggak beres. Nah, warna Kayak bleset. warnanya bleset, terus banyak garis-garis kan kita harus cetak ulang. Oke. Gitu. Tuh, ternyata Harus sabar. cetak ulang itu kan poinnya nggak sampai nunggu komplain dari customer. Iya, Kita udah langsung. ngelihat ini warnanya meleset, itu langsung cetak ulang. Itu prosesnya akan lama lagi. Ngelihat ini kok ketajamannya kurang, garis-garisnya parah, itu langsung cetak ulang, nggak nunggu komplain dari customer. Terus detailnya kayak pecah-pecah gitu. Ya detailnya hilang, itu langsung kita cetak ulang. Itu yang sering kali admin yang harus jadi bumper ngadepin customer yang komplain ini kok Jadi cetakannya. militer. itu di berarti dari editing ke divisi Cetak, iya. cetak ya, kemudian di delivery. Sebetulnya sebelum urusan kecetakan itu di editing aja udah ketemu masalah macam-macam. Iya benar. Misalnya gini, Kak editannya udah jadi belum? Nah, padahal di baru hari situ ini. pertama Nah, baru hari ini. baru hari Oke, ini. kita itu di hari ini ada load editan-editan di hari Yang sebelumnya. kemarin, ha. Belum lagi yang kalau Agus sama Agus bilang itu pengaspalan. Apaan, Bang? Pengaspalan itu mohon maaf. Itu kalau banyak jerawatnya, bekas-bekas luka di wajah, itu kita beresin semuanya. Beauty clinic. Enggak pilih-pilih itu paket foto yang murah atau paket foto yang mahal. Enggak, bedainnya bukan di pilih-pilihan edit. Paket foto yang murah dan paket foto yang mahal itu bedanya adalah di jumlah konten. Pertama dia berapa kali ganti kostum, kemudian dia durasi, kemudian dia dapat berapa tema. 2 kalau yang Kalau yang mahal dapat 2 tema, kemudian cetakan juga lebih banyak dan lebih besar, cetakannya gede-gede. Nah, kemudian di brief fotografernya itu untuk paket-paket yang lebih mahal itu lebih ribet. Pertama dari formasi customer, formasi orangnya, formasi foto. Kalau paket grup misalkan, paket grup itu kan dari awal sampai akhir, ya misalkan satu grup ada 5 orang, ya sudah 5 orang itulah dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalkan ambil paketnya family, apalagi family A yang dia harus bayar lebih mahal, bayar 500.000 untuk sebuah sesi foto. Untuk apa sih bayar mahal-mahal? Dapat apa aja sih? Dia dapat foto yang sendiri, dapat masing-masing. Terus nanti kalau dia minta foto bertiga sama bapak ibunya, minta sama pasangan, sama siapa lagi biasanya? Keluarga besar. Itu kan berarti ada yang rame-rame, ada yang cuma beberapa keluarga kecil. Itu kan proses fotonya lama. Treatmentnya juga beda ya, Mas? Treatmentnya beda. Kita mainkan setup lampunya kayak apa, yang tadinya kita pakai setup lampu yang standar, ketika customer itu harus membayar lebih mahal, kita kasih setup yang biasanya di luar standar, di luar kebiasaan, supaya bisa menghasilkan macam-macam angle dan styling foto yang beragam juga. Jadi customer ngeliat bukan cuma foto-foto yang dijepret asal terang, enggak kayak gitu ceritanya, beda lagi. Kompleks ya Mas sebenarnya. Kompleks sebenarnya, ribet banget di belakang. Konten Astrada asal terang ada gambar. Asal terang ada gambar. Kita coba menghindari betul. Walaupun memang
pasti masih ada kejadian kayak gitu, apalagi kalau loadnya lagi tinggi, kita harus main cepet. Di sini lagi motret, kemudian ada customer yang udah ngantri, Mas sudah selesai belum? Mas ayo ini, si admin juga udah ribut, ayo cepetan ini customer berikutnya udah nunggu. Itu biasanya fotografer harus punya kemampuan mempertahankan mental yang luar biasa lah. Itu harus menghadapi customer dengan sangat baik, kemudian di-push sama admin juga harus cepat, tapi kita juga harus kasih kualitas foto yang bagus juga. Itu pressure luar biasa. Memang nggak gampang. Apa ya, teman-teman itu kan harus update terus. Kalau yang sekarang itu aku wajibkan. Kalau yang kemarin-kemarin karena mungkin udah ngerasa udah jago, jadi aku kasih brief pun lewat gitu aja, iya tapi nggak dikerjakan. Yang sekarang nggak, teman-teman dikasih brief, dia langsung memahami briefnya kayak apa, terus langsung bisa dieksekusi jadi sebuah foto yang epic. Framing yang mencong-mencong, yang tadinya menceng-menceng, sekarang bisa diminimalisir supaya kerjaan editor juga lebih cepat juga. Sering latihan juga loh Mas mereka, para fotografer kita. Itu dia. Teman-teman itu sering banget trial ketika abis lihat Pinterest, ini setup lampunya gimana ya, lihat YouTube, ini setup lampunya gimana ya, lihat foto-foto, foto bagus dikit, ini Coba kenapa juga. bisa kayak gini, ini harus bisa Coba. kayak gini, harus dicoba. harus dicoba. Jadi ngukurnya kita itu kalau kerja tim, malah kok rasa-rasanya aku sekarang rada males kerja sama kerja di dalam tim sama orang yang sudah jago. Kenapa? Karena ngerasa jago dia. Dikasih tahu mental gitu. Tapi kalau orang ini biasa-biasa aja, dikasih tahu masih bisa nurut, diajak brief itu oke, diajak diskusi, dia punya feedback yang bagus, itu bisa diajak kerja tim. Tapi kalau udah dari awal ngerasa, fotoku bagus kok, sini aku yang fotoin. Nah itu udah terima kasih deh kalau buat orang-orang yang kayak gitu. Apalagi sering banget ya coba-coba setup lampu kayak apa. Ini juga ada merah biru, mungkin Hasil coba-coba. kalau kita ngeliat di luaran sana kan udah banyak yang pakai setup kayak gini. Padahal dari kemarin juga lighting ini ada, modalin bisa jadi merah sama biru juga gampang, tinggal modalin mika kan. 1000 ya. 5.000 bisa dapat warna macam-macam ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5 warna lur. 5 warna. Mungkin ada rasa kayak gini, kayak gitu mah gampang. Nah itu udah mental blocking luar biasa tuh, ngerasa gampang, ngerasa bisa, tapi nggak dikerjain. Itu buatku stupid, katanya gampang, katanya bisa, tapi nggak dikerjain, nggak ada produktivitas apapun, nggak bisa memproduksi apa-apa. Ya udah, nggak akan punya apa-apa. Coba kalau emang gampang, kalau emang bisa lakuin lah. Nah, inilah contoh-contoh simple. Mungkin orang di luar yang sudah pernah trial setup kayak gini, Pak itu mah aku udah ngelakuin dari kemarin-kemarin. Silakan, nggak masalah, nggak apa-apa, silakan lakukan itu. Buatku ini sebuah pencapaian tim yang harus kita apresiasi. Yang mudah-mudahan kalau tetap berproduktif, ini suatu saat akan bisa ketemu setup yang lainnya yang lebih kece. Jadi yang perlu diapresiasi adalah prosesnya. Begitu. Ada lagi? Ya inilah Java Exposure yang baru, mudah-mudahan tetap bisa memberikan pelayanan yang keren buat kalian semua. Mudah-mudahan bisa apa ya? Yuk keluarin dong harapan-harapan 1-2 kata dari kalian. Hana dulu. Waduh sih. Hana dulu lah. Susah mikir guys. Kata yang paling bisa mewakili adalah menantang. Iya. Jaya. Iya, kamu apa? Merdeka. Merdeka. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Sampai ketemu di tahun depan. Ada promo nggak Mas? Ada promo nggak Mas? Oh promo. Yes, kita simpen dulu promo. Nah, urusan kayak gini nih, ada promo nggak? Kita bilang ada lah. Tapi di belakang kita mikir promonya apa ya? Tapi tetap dipikir, tetap bisa dieksekusi. Oke, begitu. Mudah-mudahan tahun depan adalah tahun yang baik buat kita semua, bukan cuma buat Java Exposure, buat masyarakat Purwokerto, buat Indonesia, buat kalian semua, apapun bidangnya, bidang kerjanya, kerja di pemerintahan, kerja di konstruksi, kerja di tukang bangunan, di repair komputer, di jualan HP, apalagi sebutin. PNS, Pegawai Negeri Studio. Pegawai negeri. PNS, Pegawai Negeri Studio. Ya, oke. Mudah-mudahan industri kreatif Purwokerto bisa
naik ke next level, bisa kasih standar foto, standar video yang keren-keren, Cakep. nggak kalah sama para kreator-kreator di Jogja, di Jakarta, dan di luaran sana. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, semuanya sampai jumpa di tahun depan. Bye bye. Tidur selama 1 tahun.